Tapi khusus untuk NFT belum ada aturan resminya. Siap. Ketika itu diakui sebagai penghasilan, Ya. itu pajaknya beda dengan ketika kita menganggap oh itu adalah dari jasa, bukan jasa ya, lebih tepatnya kita memperjualbelikan barang. Ya. Kalau kita ngomong memperjualbelikan barang, Oke. itu aturan yang saat ini berlaku adalah 0,5% dari omset. Oke, halo sahabat hukum, ketemu lagi dengan saya Angga Ruswan, salah satu tim dari Tentang Hukum. Kali ini kita ngobrol santai nih, kita ngobrolnya di salah satu kafe di Surabaya ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita ngobrol bareng salah satu tim hukum juga, salah satu tim sobat hukum juga. Siapa namanya? Monggo Mas, diperkenalkan. Oke, dengan saya Vidya Firmansyah, biasa dipanggil Vidi. Ya, saya bekerja di Sebagai apa? Maksudnya Masnya ini kan tim tentang hukum juga. Ini tim tentang hukum. Tapi spesialisnya apa? mungkin saya lebih banyak di belakang kamera ya. Siap. Soalnya Siap. kenapa ya? Kalau kerjaannya back office biasanya lebih ke administrasi. Administrasi. Siap. Oke. Nah, untuk administrasi dan juga perpajakan ya biasanya itulah yang dikerjain. Ya. Jadi sobat hukum, kita mau ngobrol masalah perpajakan. Perpajakan terkait apa? Ya kita tahu lah ya yang lagi rame ya Mas ya. Apa yang lagi rame? NFT. Gozali dong. Lord Gozali. Gozali everyday. Gozali everyday. Nah, kita mau ngobrolin masalah Lord Gozali ya Mas, terkait NFT sampai pajak ya kan. Jadi yang mau kita bahas ini keterkaitan antara NFT dan pajak sendiri itu apa sih? Tapi sebelumnya apa sih Mas, NFT itu apa sih? Kalau NFT kebetulan saya juga kurang paham ya. Kurang paham. Oke, iya. siap. Setahuku NFT itu adalah art, semacam art yang dibuat secara digital. Oke. Yang dimana ada tempat untuk kita mengupload art tersebut. Oke. Dan di situ semuanya harusnya Apa? ada smart contract apalah. Wah, kalau ngomong kripto kurang paham ya. Iya. Siap. Ini kalau sepemahaman Ruto ya Mas ya. Sependek pemahaman saya. Kalau misalkan sobat hukum ada yang ngerti mungkin bisa di infoin kita ya di komen. Jadi setahu kita, ini kan kita sama-sama sobat tentang hukum ya yang pingin bahas masalah NFT. Jadi NFT itu token yang bisa kita taruh untuk menaruh karya-karya kita. Jadi nggak cuma untuk artwork ya, maksudnya gambar apapun itu, bisa juga animasi, bisa juga video, lagu ya Mas ya, bisa, tulisan itu juga bisa. Tapi di sini NFT itu sendiri perlu token digital yang nantinya bisa kita jual belikan, dan mata uang yang diperjualbelikan itu ETH Mas ya. Enggak juga sih, cryptocurrency ya. Iya, lebih tepat ya, mungkin yang paling besar pasarnya sih ETH sih. ETH sekarang ya. Tapi rata-rata banyak kan ya. Cryptocurrency kan banyak ya. Banyak. ETH, Doge, apa lagi Mas? Sol. Yang induknya kan pasti Bitcoin dong. Siapa yang enggak tahu Bitcoin? Benar. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi secara singkat NFT itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau artwork gitu ya analogikan itu tempat OpenSea yang lagi rame itu seperti marketplace. Kalau teman-teman bisa gambarkan itu seperti Tokopedia-nya NFT gitu. Jadi tapi mereka sistemnya menggunakan blockchain. Kenapa kok NFT ini tuh sebenarnya banyak yang ingin ikut? Karena di NFT itu sendiri
diklaim nggak akan bisa diduplikasi karena di situ sudah terdaftar melalui blockchain tersebut. Nah itu mas NFT itu. Setahu saya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang lebih tahu bisa diinformasikan di komen ya. Nah sekarang yang pengen kita bahas itu sebenarnya gimana sih mas kok bisa kita tahu kan NFT ini kan apa sih namanya booming gara-gara Lord Ghazali nih ya. Jadi betul. foto-foto Di Indonesia sih. di lebih Indonesia tepatnya. ya di Indonesia itu ada Lord Ghazali itu yang selfie-nya itu bisa dijual puluhan juta ya. Iya. Nah, Dan menghasilkan lumayan lah. Bisa lumayan dibilang ya. lumayan. Ya, Siap. enggak lumayan sih. Banyak itu mas. Langsung jadi sultan. Jadi sultan mas. Iya. Nah itu kira-kira untuk pajaknya sendiri itu gimana sih mas? Kalau terkait NFT-nya Lord Ghazali ini kan dia kan apa ya? Kita tahu kan mata uang yang dia dapatkan pasti ETH. Kan kalau di OpenSea itu kita lihat karya-karya Ghazali. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu karya Lord Ghazali itu apa namanya itu yang diperjualbelikan itu mata uangnya ETH. Tapi kalau dirupiahkan kan belum itu. Nah itu gimana itu mas pajaknya? Masa kita tagih pajaknya itu juga ETH? Karena dia bukan mata uang. Nah gimana tuh mas? Gini, mungkin kita lebih ke pengenalan pajak itu apa sih pajak itu sendiri. Di Indonesia salah satu pendapatan itu adalah yang nomor 2 terbesar adalah dari pajak. Pajak. Betul. Nah, pajak ini didapat dari salah satunya contoh yang sudah banyak kita lakukan adalah PPN. Oke. Setiap kita beli barang itu ada PPN-nya. Oke. Ataupun kalau kita nih karyawan dapat gaji, kalau itu sudah melebihi batas minimum yaitu penghasilan tidak kena pajak, itu pasti kena pajak dong. Oke. Nah, itu semua sudah diatur, apalagi dengan adanya undang-undang harmonisasi pajak yang baru ini. Semua aturan banyak yang berubah sih lebih tepatnya. Tapi khusus untuk NFT belum ada aturan resminya. Siap. Nah, Terus tapi ya kita tahu sendiri kan, kemarin sempat booming nih. iya. Ghazali dapat Berapa M? 1,7 sih. 1,7 M. 1,7 M. 1,7 M ya di podcastnya Master Kobu sih. Iya. Beliaunya kan menyebutkan nih yang sampai saat podcast itu dilakukan sudah menerima 1,7 miliar. 1,7 M itu kalau teman-teman gambarkan ya kayak di podcastnya Cing Abdel tuh ya 1,7 M itu sama dengan berapa? 1.000 juta. Iya benar ya? Betul. 1.000 juta itu sama dengan 10 juta kali 100. Benar nggak sih? 10 juta kali 100. Nah, 10 juta itu sama dengan satu gepok uang 100 ribuan. Wes bayang no, satu gepok uang 100 ribuan 100 kali wes iku wes 1 M apa 1,7 M. Banyak Mas. Betul. Sak koper Mas. Kurang lebih lah ya. Iya, kurang lebih ya. Oke. Gini sih. Kalau NFT sebenarnya dari pemerintah sendiri tidak menutup mata. Banyak dari warga negara Indonesia yang bermain kripto, baik itu untuk investasi ataupun trading kripto. Saat ini pemerintah masih menggodok nih aturan kripto yang lebih detailnya seperti apa, nanti pajaknya mau dibuat berapa, apakah disamakan dengan saham. Ya saat ini saham itu pajaknya 0,1% loh. Pajaknya Pajaknya Oke. saham itu final 0,1%. Oke. Jadi ketika kita melakukan transaksi baik itu untung ataupun rugi kita kena pajak. Kita harus bayar itu. Bukan harus, otomatis terpotong. Otomatis Walaupun terpotong. minus. Walaupun kita rugi. Oke, baik. Terus Jadi harusnya trader saham itu udah yang paling top lah untuk masalah pembayaran pajak. Iya. Oke. Benar. Nah, Oke. tapi untuk NFT sendiri ini kan di Indonesia masih belum ada regulasi resminya ya. Kita tahu sendiri kita yang paling besar itu kan pakai Binance. Oke, ya. Pernah Ya, dengar saya. yang ada saat ini itu adalah
toko kripto Toko kripto. dari Indonesia. Ya. Cuma itu marketnya memang belum besar, Hmm. apalagi dengan belum diterapkan aturan resminya. Ya. Kita juga masih bingung nih pajak yang seperti apa nantinya yang akan dikenakan. Oke. Seperti itu. Kal- Ah, kalau menurut saya sih, saya juga bingung karena ketika itu diakui sebagai penghasilan, ya. itu pajaknya beda dengan ketika kita menganggap oh itu adalah dari jasa, bukan jasa ya, lebih tepatnya kita memperjualbelikan barang. Ya. Kalau kita ngomong memperjualbelikan barang, Oke. itu aturan yang saat ini berlaku adalah 0,5% dari omset. 0,5% besar Mas ya. 0,5% Dari omset. omset. Yang diperoleh dari barang tersebut kan. Betul. Oke. Saat kita jual nih, pajaknya 0,5% dari omset. Oke. Gitu. 0,5% dari omset ini maksudnya 50% dari omset atau 0,5% dari omset? 0,5% dari Oke, omset. 0,5% ya teman-teman, bukan 50%, 0,5% dari omset ya. Iya. Oke. 0,5% dari omset. Ya Oke. sebenarnya itu sudah lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya yang 1% dari omset. Iya. Sebelumnya 1% sih ya. Nah, apakah ini akan dikenakan yang pajak 0,5% dari omset Ya. atau pajak penghasilan yang dimana merujuk pada tarif pajak penghasilan kita itu ada progresif. Oke. Misal nih kita dapat gaji 100 juta Oke. Per bulan, per tahun. per tahun. Per tahun, oke. Untuk perhitungan pajak itu kita ngomongnya untuk pajak penghasilan Ya. itu kita ngomongnya setahun ya. 1 tahun. Oke. Dalam 1 tahun, misal nih gaji kita udah 100 juta, Oke. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Saya singkat PTKP aja ya. Nah, Penghasilan tidak kena pajak di Indonesia itu adalah 54 juta. Oke. Itu untuk status yang belum kawin, Oke. dan tidak memiliki tanggungan. Oke. Maksudnya tidak memiliki tanggungan gimana, Mas? Misal, dia orang tuanya tidak bekerja, Oke. orang tuanya bekerja, orang tuanya masih dapat penghasilan dari Oke. tempat yang lain. Nah itu berarti orang ini tidak memiliki tanggungan siapapun Oke. untuk biaya hidup. Oke. Gitu. Jadi anggapannya belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, itu PTKP yang berlaku di Indonesia adalah 54 juta 1 tahun. 54 juta 1 tahun. Atau 4.500.000 per bulan. 4.500.000 per bulan. Kalau kita ngomong 4.500.000 per bulan, gaji kalau sudah melebihi 4.500.000 per bulan pasti kena pajak. Pasti kena pajak. Pasti. Oke. Kalau perusahaannya bener ya lapornya. Oke, perusahaan kan ini Mas ya. Iya. Nah, kalau individu Mas, kan kalau kita lihat Lord Gozali kan ini individu kan, Nah, kalau kita ngomong individu, freelance ya khususnya ya. Kan Iya. mungkin bisa nyangkut ke beberapa teman-teman yang lagi nge-freelance juga kan. Itu gimana? betul. Kalau kita ngomong freelance di mana jasa, kalau untuk jasa itu adalah pajaknya dihitung dari penghasilan tidak kena pajak itu tadi, Ya. bukan sebagai kita harus bedakan. Oke. Freelance itu kita jual beli barang Jual beli barang, atau jasa. jasa, baik. Kalau kenanya jual beli barang Oke. itu pajaknya 0,5% dari omset. Oke. 0,5% dari omset. Baik. Kalau itu jasa, Hmm. jadi dihitung berapa nih bruto yang diterima. Oke. Misal yaitu tadi 100 juta 100 juta dikurangi 54 juta berarti kan 46 juta nih. Iya, benar. 46 juta tarif yang berlaku saat ini untuk lapis pertama itu adalah 5%. 5%. Lumayan. Oke. 5% dari 46 juta. 46 juta. Kalau kita ngomong Lord Gozali saat Nah. ini sudah terima 1,7 M. miliar. Kalau sudah 1,7 miliar, kalau cuma dikurangi 54 juta. Nah, ada beberapa lapis tarif nih. Yang saat ini berlaku adalah penghasilan setelah dipotong PTKP ya. Oke. Setelah dipotong PTKP, itu kalau sisanya adalah 0 sampai 60 juta, 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. 5%. 60 juta sampai 250 Oke. 15%. Oh, oke. 250 sampai 500 juta Oke. tarifnya
25%. Besar. Oke. Tuh. Terus 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%. 30%. Oke, baik. Lebih dari 5 miliar Heeh. tarifnya 35%. 35%, baik. Tarifnya ini proporsional sih. Jadi misal dari 1,7 M berarti untuk yang 60 juta pertama kenanya 5%. Ya, Kemudian selanjutnya 15%, 15%. begitupun seterusnya. oh, oke, akumulasi. Progresif, Enggak, ya? lebih tepatnya progresif. sih. Progresif, sorry. Ya, oke. Gitu. Progresif itu apa, Mas? Mungkin ada yang nggak tahu progresif ini apa, Mas. Jadi tidak dipukul rata. Misal ya, kalau kita ngomong tarif yang berlaku 500 sampai 5 M itu kan tarifnya 30%. Bukan langsung karena penghasilannya adalah 1,7 M dikurangi 54 juta. Oke. Itu kan Langsung. anggap aja 1,7 M langsung kali 30%. Bukan, oh, baik. Jadi harus melalui masing-masing tarif itu. Oh ya, oke. Jadi ada yang kena tarif rendah, lebih tinggi, bertahap seperti itu. Ya, jadi misalkan Lord Gozali jual nih 0 rupiah, belum laku sama sekali. Di tahun ini dia tiba-tiba laku beberapa artworks ya kan? Bukan artwork ya, selfie ya. Beberapa selfie. Sorry Lord Gozali, tapi ini beberapa selfie. Lalu sampai nih di angka 100 juta. Berarti dia dipotong 0,5%. Seperti itu. Kalau diartikan jual NFT ini adalah jual barang. Oh, oke, baik. Kalau jual jasa beda lagi. Kalau jual jasa ya itu tadi pakai tarif yang progresif itu. Oh, oke, baik. Harus baik. dibedakan. Makanya yang saat ini terjadi kan masih bingung nih mau pakai pajak apa. Iya. Seperti itu. Makanya mungkin Dirjen Pajak memberikan inisiatif nih, kalau bingung bayar pajaknya bisa menghubungi mereka. Iya, Seperti benar. Soalnya kelihatannya nanti atmosfer NFT ini tinggi ya, Mas ya. Betul. Jadi semakin ke sini kan ada juga Facebook kan mengeluarkan yang namanya metaverse tuh dan segala macam itulah. Dan mata uang yang digunakan juga NFT kan katanya kan. Salah satu cryptocurrency dan karyanya nanti menggunakan NFT. Nah, di situ nanti pastinya Indonesia mau nggak mau harus ikut berkontribusi di situ kan. Betul. Dan pajak yang harus dilakukan juga mengikuti kan Mas ya, nggak mungkin disamakan karena kan juga currency-nya digital loh. Kita kan juga nggak ngerti tuh apa keuntungan kita dipotong secara rupiah padahal kita mendapatkannya ETH itu mungkin ada potongannya sendiri kan kita juga belum tahu kan. Setahu saya kalau misalkan mencairkan Mas dari ETH itu nggak bisa kita langsung cairin ke rupiah kan. Betul. Dari ETH kita cairkan dulu ke dollars kan, ke dolar dulu. Bisa sih. Langsung bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Di Binance bisa kok. Oh, bisa. Binance Kebetulan saya juga pakai. Oh, mantap. Siap. Bisa langsung, bisa. Bisa. Jadi dari Ethereum bisa langsung ke rupiah, nanti tinggal transfer ke rekening kita udah beres. Beres ya? Beres. Nggak ada tunggu-tungguan dari BI dan segala macam? Enggak ada, langsung seperti transfer biasa. Oh, oke. Kita lakukan transaksi tarik ke rekening kita hari ini masuk juga. Detik ini juga. Oke, jadi gitu. Lalu lapornya gimana Mas? Lord Gozali itu ya gimana lapornya ke Dirjen Pajak? Nah, makanya itu. Kalau kita ngomong bursa saham. Oke. Kalau kita ngomong bursa saham kan memang sudah dapat izin nih, sudah regulasinya sudah jelas nih. Yeah. Di Indonesia, mereka pun pasti akan report ke pemerintah terkait masalah ini. Tapi karena di sini untuk platform kripto ini Indonesia masih belum melakukan kerjasama entah itu dengan Binance ataupun dengan toko kripto. Saya kurang tahu sih kalau toko kripto karena kan memang toko kripto memang sudah resmi di Indonesia, cuma kan memang regulasinya yang belum ada. Jadi kita juga kalau kita ngomong saham, saya membandingkannya dengan saham aja ya. Kalau kita ngomong saham, di saham itu kita ada laporan tahunan nih yang kita dapatkan, berapa yang kita lakukan trading. Yang kita lakukan trading selama 1 tahun ini berapa sih? Berapa jual kita, berapa pajaknya di situ ada semua laporannya. Nah, kalau kripto di Binance sendiri transaksi yang bisa didetek itu cuma 6 bulan ke belakang.
Cuma 6 bulan aja. 6 bulan ke Oh, belakang. oke, siap. Sedangkan pajak itu butuhnya 1 tahun. Oh iya benar. Oke. Nah, ini jadi saya sendiri bingung nih. Ah, Saya juga kan berkutat dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Iya. Kalau kita ngomong lapor pajaknya gimana ya, teori ini kalau saya ngomong dari apa yang kamu tarik dari Binance, Ah, berapapun nominalnya, ya Oke. itu yang harusnya kena pajak. Oke, berarti sebelum ke rupiah ya. Jadi kalau misalnya di ETH masih belum perlu dilaporkan. Kalau kita ngomong saham, Ya. kalau ngomong saham, walaupun itu masih dalam bentuk saham belum kita rupiahkan, itu Oke. tetap harus dilaporkan. Oke, baik. Ya. Cuma untuk yang mengakomodir saat ini untuk kripto masih belum ada. Oke, ya. Oke. Jadi teorinya paling gampang sih apa? Paling gampang sih ya dari bank masuknya. Oke. Itu yang paling kelihatan. Iya, setuju saya. Gitu. Iya. Dari uang masuknya ya. Heeh. Oke. Lumayan ya, Sobat Hukum ya. Lumayan ya, Mas ya. Ya, kalau kita ngomong pajak sih lumayan dengan ya apalagi belum pernah merasakan kena pajak tiba-tiba dapat nominal segitu Ya. yang langsung menarik perhatian. Publik ya. Yes, pasti. Yes, gitulah pokoknya. Siap-siap oke lah Gozali. Tapi udah kalau kemarin dari podcastnya Om Deddy katanya sudah dipandu kok sama Dirjen Pajak ya. Jadi nggak perlu khawatir. Saya juga dia punya relasi-relasi yang cukup besar juga kan mungkin kan. Yang goreng kan juga Chef Arnold kan ya. Oke kayak gitu ya teman-teman. Mungkin untuk pajaknya dulu kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan bahas lagi terkait perpajakan juga NFT lebih lanjut di episode selanjutnya. Oke, bye, thank you.